Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita mulai acara Kolak dengan pantun pembuka, bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir ini merupakan bagian dari rukun iman. Percaya kepada datangnya hari kiamat atau hari pembalasan, atau sering juga disebut sebagai hari akhir. Percaya kepada hari akhir juga merupakan salah satu dari ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4, Allah berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu seperti tadi sudah saya singgung sekilas, di dalam Al-Quran disebut dengan beberapa istilah. Hari akhir disebut sebagai Yaumul Qiyamah, atau juga disebut sebagai As-Sa'ah, atau disebut juga dengan Yaumuddin, yang sebenarnya semuanya mengandung pengertian bahwa kehidupan kita ini pada waktunya akan berakhir, dan kehidupan dunia ini juga pada waktunya akan berakhir. Akhir sering dimaknai sebagai ending atau kesudahan. Kadang-kadang kalau kita nonton film kemudian selesai, itu kan ada tulisan the end, itu artinya selesai atau akhir. Tetapi pengertian dari akhir ini dalam pandangan Islam itu berbeda dengan pandangan orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya kepada agama. Salah satu pembeda antara orang beragama dengan orang yang tidak beragama itu adalah adanya hari akhir dan adanya hari pembalasan. Mereka yang tidak percaya pada agama berpendapat bahwa setelah kehidupan di dunia ini tidak ada kehidupan lagi, dan mereka menganggap kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Sementara bagi kita kaum beriman, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang merupakan bagian atau awal dari kehidupan di akhirat. Karena itu kehidupan dunia sering disebut sebagai al-ula, dan kehidupan di hari akhir disebut sebagai al-akhirah.
Dalam pandangan Islam, percaya kepada hari akhir itu juga berarti percaya akan adanya hari pembalasan yang di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumuddin. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, di situ ada satu ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu adalah Raja yang menguasai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maknanya adalah bahwa yang kita laksanakan di dunia ini akan ada balasannya nanti di akhirat. Dan Islam mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berbuat baik di dunia, maka perbuatan baik kita itu akan mendapatkan balasan yang setimpal atau bahkan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa di dunia dan kita tidak bertaubat, maka perbuatan dosa itu juga nanti akan dibalas di akhirat. Sehingga kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang terminated, bukanlah kehidupan yang merupakan akhir dari semuanya, tapi merupakan bagian kontinum dari kehidupan di akhirat itu. Dan karena itu maka manusia, khususnya mereka yang beragama Islam, harus meyakini bahwa dunia ini tidak abadi. Sering disebut dengan dunia ini fana, sementara akhirat itu baqo, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan baka, yang artinya adalah kekal. Kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan di mana manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan manusia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan siksa atas perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan melihat konsekuensi dari perbuatan kebaikan yang mereka lakukan itu. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dia juga akan melihat hasil dari perbuatan selama mereka berada di dunia itu. Karena itu maka percaya kepada hari akhir tidak hanya bermakna teologis, di mana kita meyakini bahwa kehidupan ini suatu saat akan berhenti, suatu saat akan berakhir, bahwa kita semuanya sebagai makhluk pada waktunya akan mati, pada waktunya akan kembali ke hariban ilahi, tetapi kematian bukanlah akhir dari semua perjalanan hidup manusia, karena kita akan melanjutkan kehidupan yang abadi setelah kita mati, kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Apa dan bagaimana makna dari beriman kepada hari akhir nanti akan kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, saya akan membacakan pantun di segmen kedua ini dari pemirsa. Ada pemirsa yang berkirim pantun. Hari kiamat dunia hancur, yaumul hisab tiada uzur. Kalau engkau selalu jujur, tentu hidup akan mujur. Ini sebuah pantun yang menjadi renungan bagi kita semuanya, bahwa apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Apa yang kita lakukan itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Dalam ungkapan atau pepatah Melayu, kita sering mendengar siapa menanam mengetam, dan siapa yang menanam maka dialah yang akan memanen hasil tanamnya itu. Karena itu kalau kita kaitkan percaya kepada hari akhir dengan perbuatan kita di dunia, maka percaya kepada hari akhir itu mengandung paling tidak 4
hikmah atau 4 pelajaran. Yang pertama, percaya kepada hari akhir itu memberikan kita sebuah keyakinan bahwa hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Hidup kita ini tidak abadi. Hidup manusia itu bervariasi. Di dalam Al-Quran disebutkan ada hamba Allah yang diberi umur panjang, tapi juga ada hamba Allah, ada manusia yang diberi umur pendek. Wa minkum may yutawaffa min qabl wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Sebagian kamu ada yang wafat di usia yang masih muda, dan sebagian kamu diberikan kesempatan untuk punya umur yang panjang, ila ardalil umur, diberikan umur yang panjang. Karena itu kita tidak tahu kapan hari akhir itu terjadi. Begitu kita meninggal dunia, disitulah terjadi peristiwa yang disebut dengan kiamat, yang oleh para ahli ilmu kalam atau ilmu aqaid disebut sebagai kiamat sughra, karena sudah berakhir dan semuanya sudah terminated. Kemudian yang kedua, percaya kepada hari akhir itu juga menyadarkan kepada kita agar senantiasa sadar dengan apapun yang kita lakukan. Kalau kita bahagia, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Suka dan duka itu bisa terjadi silih berganti. Kalau kita sedang berjaya, kalau kita sedang berkuasa, tidak ada kekuasaan yang abadi. Kekuasaan itu dibatasi oleh waktu. Kalau kita kaitkan dengan misalnya jabatan di pemerintahan, maka jabatan itu dibatasi dengan periodisasi. Misalnya di Indonesia ini masa jabatan presiden itu dibatasi 2 periode. Masa jabatan gubernur, bupati, wali kota dibatasi 2 periode. Itulah akhir. Yang kadang-kadang akhir itu dalam ungkapan Al-Quran disebut sebagai ajal. Jadi ajal itu adalah akhir dengan periodisasi tertentu, tapi periodisasi itu Allah yang menetapkan, bukan kita. Nah, akhir itu juga memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa juga tidak ada penderitaan yang selama-lamanya. Penderitaan itu ada batasnya, dan pada waktunya kalau kita senantiasa berusaha untuk berubah, maka kita bisa meraih kejayaan walaupun pada awalnya sangat berat perjuangan itu. Ada ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena itu maka hidup ini silih berganti. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada pergantian, ada silih berganti. Kalau kita lihat di dalam sejarah, ada bangsa-bangsa yang dulu menjadi bangsa yang sangat hebat, tetapi sekarang bangsa itu tinggal sejarah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, banyak kisah kaum Tsamud, kaum Ad, dan kaumnya Fir'aun, bahkan Fir'aun itu sendiri. Kaum-kaum itu dulu berjaya, hebat, bahkan lebih hebat dari kita sekarang. Mereka makmur, mereka kaya dan sangat dikdaya, tapi pada waktunya juga semuanya akan berakhir. Dalam konteks negara modern juga ada banyak negara yang dulunya hebat luar biasa, tapi sekarang menjadi negara gagal, fail state. Nah, disinilah kemudian percaya kepada hari akhir itu memberikan kita sebuah kesadaran bahwa tidak ada yang abadi. Suka dan duka itu adalah variasi hidup. Ada masanya kita berjaya,
ada masanya kita berduka, tapi tidak ada kejayaan yang abadi dan juga tidak ada penderitaan yang abadi. Dalam berbagai macam kehidupan kita mendengar istilah from zero to hero. Ada orang yang dulunya itu nobody, bukan siapa-siapa, tapi kemudian menjadi orang yang hebat, yang sangat berpengaruh. Itu adalah proses. Dan pergantian seperti itu di dalam Al-Quran digambarkan seperti pergantian siang dengan malam. Dan inilah yang menjadi kesadaran kita untuk senantiasa berhati-hati ketika kita sedang berjaya dan kemudian tabah ketika kita sedang berduka. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Firman Allah di dalam surah Al-Hadid. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di dunia ini dan yang menimpa diri kamu kecuali semuanya sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Yang demikian itu agar kamu tidak terlalu berduka dengan apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu pongah, tidak terlena terhadap apa kejayaan yang sedang kamu raih. Karena itu maka percaya kepada hari akhir itu memberikan kita sebuah kesadaran dan kewaspadaan bahwa segala sesuatu bisa berakhir dengan tiba-tiba. Bahkan berakhirnya itu bisa dalam hitungan detik saja. Lalu bagaimana makna beriman kepada hari akhir yang berikutnya, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, beriman kepada hari akhir memberikan kepada kita sebuah kesadaran agar kita senantiasa berbuat yang terbaik. Agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang berguna, sehingga percaya kepada hari akhir itu memberikan kepada kita sebuah kesadaran untuk menjadi orang yang tidak jumawa, menjadi orang yang tidak takabur, menjadi orang yang tidak sombong. Karena banyak hal yang kita merasa itu semuanya akan abadi, ternyata bisa berakhir dalam sekejap. Dan itulah mengapa hari akhir itu disebut sebagai as-sa'ah. Dalam bahasa Arab, as-sa'ah itu artinya detik, atau ada mengartikan dengan jam. Pengertiannya mengandung tempo atau waktu yang singkat, yang tidak lama. Sehingga karena itu kita ini hendaknya senantiasa menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati, tetapi tidak boleh menjadi orang yang rendah diri. Kita menjadi orang yang percaya diri, tapi harus menjadi orang yang tahu diri. Karena apa? Seiring dengan waktu, hidup kita ini terutama secara fisik itu tidak akan semakin kuat, tetapi kita ini akan semakin lemah. Kita bisa sangat cerdas pada saat muda, ingatan kita kuat, tapi begitu berusia senja, kita menjadi pelupa. Tubuh kita menjadi renta. Dan itulah pertanda duniawi akan adanya hari akhir. Tapi kemudian kesadaran yang penting dan yang harus kita bangun adalah bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sehingga kita harus berusaha untuk dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Di dalam Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Itu makna teologisnya. Makna duniawinya adalah hari esok, hari depan itu harus lebih baik daripada hari ini. Dan itulah makna kita beriman kepada hari akhir, di mana kita berusaha untuk berjuang semakin baik dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan kemudian kita ingin akhir hayat kita itu happy ending,
akhir hayat kita itu husnul khotimah, dan itu yang kita minta. Karena begitu kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Tidak bisa kita putar kembali kehidupan itu. Dan kita kemudian tidak bisa lagi juga berkesempatan melaksanakan sholat. Kalau sudah wafat, tidak bisa lagi kita sholat. Kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kita puasa. Kalau kita sudah kembali ke hadirat Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa lagi membayar zakat. Dan karena itu maka percaya kepada hari akhir itu memberikan kepada kita pelajaran untuk senantiasa memanfaatkan setiap waktu, setiap kesempatan, setiap detik untuk berbuat baik. Banyak hal besar ditentukan oleh hal yang sangat kecil. Ada sebuah buku judulnya Tipping Point yang menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa besar itu penentunya adalah hal yang sangat kecil. Kalau kita membayangkan sebuah garis itu pada dasarnya adalah himpunan titik yang berhimpun. Sehingga satu bagian atau satu titik saja itu hilang, maka garis itu menjadi garis yang tidak sempurna. Dan kebaikan itu adalah hal yang bersifat kumulatif. Sedikit kita kumpulkan sehingga menjadi sebuah kebajikan. Dosa juga seperti itu. Kejahatan, dosa sedikit kita lakukan, maka dia akan menjadi bagian dari noktah dalam hidup kita. Kalau dosa itu kita terus biarkan, tidak kita bertobat, maka itu akan menutup hati kita. Dan kalau hati kita itu tertutup, ibarat sebuah lensa, kalau sudah sangat kotor, dia tidak akan bisa lagi menangkap cahaya. Dan itulah kenapa di Quran dijelaskan, digambarkan bahwa agama itu adalah cahaya, iman itu adalah cahaya, sementara kekafiran itu adalah kegelapan. Dan karena itu maka kita selama hayat masih dikandung badan, dengan percaya kepada hari akhir, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan senantiasa berbuat baik. Kalau sudah sampai pada perjalanan hidup kita yang terakhir, dalam rentang kehidupan manusia itu, manusia hidup itu kan dijelaskan dalam 5 rangkaian proses kehidupan. Kita hidup dalam alam arwah, kemudian kita hidup di alam rahim, kita hidup di dunia, kita hidup di alam barzakh, dan kemudian kita sampai pada yaumul hisab, di mana setelah diperhitungkan itu berdasarkan amal-amal kita akan masuk surga, atau mungkin ada sebagian manusia yang disiksa di neraka. Kehidupan di surga itu kholidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Tetapi kalau penjelasan mengenai neraka itu kholidina fiha, tidak ada kata abadanya. Maknanya apa? Manusia bisa sekian lama disiksa di neraka, tapi kalau masih ada iman, seberkas iman, habbatu khardal minal iman itu, maka masih ada peluang untuk dia masuk surga. Dan oleh karena itu maka hendaknya kita senantiasa berusaha mempertahankan iman kita, dan di antara rukun iman itu adalah percaya akan adanya hari akhir. Dengan percaya kepada hari akhir, kita menjadi orang yang senantiasa berhati-hati, menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang tidak jumawa, tidak ceroboh, tetapi menjadi orang yang senantiasa berakhlakul karimah, orang yang senantiasa menjaga diri kita ini dari perbuatan-perbuatan nista, dan kemudian kita sekali lagi mengisi hidup kita ini dengan berbuat baik, beramal soleh, menolong sesama umat manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal soleh yang lainnya. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kebaikan yang kita tanam di dunia ini akan kita nikmati pada kehidupan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.